Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali bertemu dengan saya Yayan Nurianti pada edisi video pembelajar minggu kedua bulan Juni tahun 2023. Setelah minggu-minggu sebelumnya saya menyelesaikan pembahasan dari buku Growing Under Pressure yang sudah selesai. Pada kesempatan minggu ini saya akan mencoba mengulas materi dari buku yang saya baca yang berjudul The Art of Social and Emotional Intelligence, karangan dari Yusfa Marta ya. Oke, bukunya lumayan bagus sih untuk jiwa-jiwa yang sedang ingin berkembang. Saya rekomendasikan untuk membeli ya, untuk membaca. Oke, dimulai dari bab 1 buku ini. Di buku ini membahas mengenai pengenalan dari social intelligence itu sendiri. Apa sih yang selama ini sering kita sebut emotional intelligence atau social intelligence atau kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial itu adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami orang lain. Sering juga disebut intelijensi personal, yaitu mampu memahami, berinteraksi, dan berhubungan baik dengan orang lain. Orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik akan mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan otak dan tubuhnya. Kecerdasan sosial akan membuat seseorang nyaman berada dimanapun dan bersama siapapun orang-orang yang mungkin berbeda latar belakang, umur, budaya, maupun latar belakang sosial. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial? Di sini ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah. Kenapa keluarga dan kenapa sekolah? Keluarga itu adalah tempat pertama seseorang itu belajar mengenai kehidupan sosial. Dari keluarga itu seseorang belajar bagaimana norma-norma lingkungan, perilaku, dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga itu menjadi awal dan pedoman untuk berinteraksi kemudian dengan masyarakat luas. Pola asuh, status sosioekonomi, keutuhan keluarga, dan sikap orang tua dapat mempengaruhi perkembangan sosial seorang anak. Termasuk secara status. Status mungkin antara anak sulung atau anak bungsu atau anak tunggal itu pun mempengaruhi kecerdasan sosial seseorang. Oke, dan kenapa sekolah? Jelas ya, sekolah ini tempat kita belajar, tempat kita mulai belajar untuk berbicara di depan umum, belajar berinteraksi dengan teman-teman sebaya, dan berinteraksi dengan orang yang harus dihormati, yaitu bapak ibu guru, dengan orang yang lebih tua, sehingga sekolah itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan sosial. Oke, selanjutnya yaitu mengenai komponen kecerdasan sosial itu. Yang pertama ada kesadaran sosial, yang kedua ada fasilitas sosial. Nah, kesadaran sosial itu merupakan keterampilan seseorang dalam memahami pikiran dan perasaan orang lain yang terbagi antara empati dasar, penyelarasan, ketepatan empatik, dan kognisi sosial. Empati dasar itu kemampuan membaca isyarat nonverbal yang diberikan orang lain. Walaupun mungkin seseorang itu berhenti atau sedang tidak berbicara, kadang dari sikapnya itu tetap memberikan sinyal-sinyal mengenai apa yang dia rasakan melalui nada suara, ekspresi wajah, dan sinyal-sinyal emosi lainnya. Jadi kadang kita bisa memahami bahwa orang lain sedang sedih tanpa dia berbicara kepada kita bahwa dia sedang sedih. Itu berarti masuk ke empati dasar.
Yang kedua itu penyelarasan, yaitu kemampuan mendengarkan dan memperhatikan secara penuh apa yang disampaikan oleh orang lain dan hanya fokus kepada lawan bicara, sehingga kita dapat berbicara satu sama lain dan memberikan respon yang sesuai. Jadi bukan hanya pembicaraan sepihak. Jadi komunikasinya dua arah. Yang ketiga yaitu ketepatan empatik, yaitu kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain melalui bahasa nonverbal. Dengan memiliki kemampuan membaca nonverbal, maka akan membuat kita semakin akurat dalam merasakan dan memahami pikiran serta perasaan orang lain. Dan yang terakhir, bagian dari kesadaran sosial yaitu kognisi sosial, yaitu kemampuan individu dalam memahami dan memilih hal tepat untuk dilakukan dalam situasi yang berbeda-beda, walaupun tidak ada aturan tertulis mengenai hal tersebut. Oke, komponen yang kedua yaitu fasilitas sosial, terdiri dari sinkronisasi, presentasi diri, pengaruh, dan kepedulian. Fasilitas sosial itu yaitu mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Adapun bagian dari fasilitas sosial yang pertama yaitu sinkronisasi, yaitu kemampuan seorang individu untuk berinteraksi menggunakan bahasa nonverbal. Yang kedua, presentasi diri, yaitu bagaimana seorang individu dapat menampilkan diri dengan efektif saat berinteraksi dengan orang lain. Salah satu aspeknya yaitu karisma. Yang ketiga yaitu pengaruh, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu menggunakan perkataan dengan hati-hati dan mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir yaitu kepedulian. Kepedulian kita terhadap orang lain, semakin kita peduli terhadap orang lain, maka semakin pula keinginan kita untuk mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk membantu orang tersebut. Oke, mungkin pembahasan hari ini cukup dari bab 1 dari buku ini ya. Insya Allah minggu depan saya lanjutkan untuk bab kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.